teknologi gitu ya. Contohnya AI. Nah, seberapa pengetahuan Anda tentang AI? Ya menurutku sih AI ya itu sangat penting banget di kalangan mahasiswa, terutama mungkin bagi kita sobat informatik, karena tidak bisa dipungkiri ChatGPT itu adalah kasta tertinggi dalam patokan kita gitu. Berarti ini bahwa AI ini tidak berpengaruh atau tidak bermanfaat bagi kita. AI bakal lebih pintar dari manusia. Menurut pandangan kalian tuh gimana? Kalau lebih pintar udah pasti kayaknya, karena dia banyak data ini. Tapi menurutku gimana ya kan, biasa cuma minusnya AI itu cuma dia nggak punya perasaan doang gitu. Halo Sobat Informatics, ketemu bareng aku Rido Dan aku Jeki di Himapods. Podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Nah, pada episode kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu spesial nih pada hari ini. Intinya bintang tamu ini dapat memberi manfaat untuk sobat-sobat informatik dong. Ya, so stay tune, nonton episode Himapods kali ini. Dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe YouTube channel Himatika UTY. Tanpa basa-basi, kita akan mengundang tamu spesial kita yang sangat sepuh-sepuh sekali, yaitu tamu spesial kita Mas Rafino dan Mas Bayu. Gila. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Mas, secara singkat. Dari aku dulu ya, oke. Perkenalkan sobat informatik, nama aku Bayu Setia, anggota Himatika, yaitu saya berada di divisi Ristek. Oke, aku Rafino Ramdhaniar dari Ketua Divisi Ristek Kabinet Teksa Himatika. Ngomong-ngomong soal Ristek, itu di Ristek itu kerjanya apa aja sih? Kayak, ya, coba dijelaskan singkat aja, nggak apa-apa. Ristek itu singkatan dari Riset Teknologi Keilmuan. Jadi di Ristek ini kita diberi tugas untuk meriset atau melakukan riset tentang teknologi-teknologi yang sedang tren di seputar informatika. Kemudian juga kita bertanggung jawab untuk pengembangan SDM untuk terutama di prodi informatika sendiri terkait akademik, ya tentunya di seputar dunia pemrograman. Di salah satu itu juga di Ristek tuh kita tuh ngedevelop websitenya Himatika, karena Himatika kan punya website tuh. Nah, yang ngedevelop atau enggak yang bikin UI-nya itu segala macam dari Ristek. Dan juga Ristek tuh juga sering membantu divisi lain kayak divisi BUMH dan lainnya itu kalau seandainya disuruh bikin website itu ke Himatika, ke anak-anak Ristek seperti itu. Berarti Ristek penting banget ya di Himatika. Ya, bisa dikatakan seperti itu lah, karena kan yang di teknologinya gitu. Ristek bisa service komputer nggak? Sangat bisa. Ristek juga bisa. Selain service komputer, Ristek juga bisa nge-hack Facebook. Servis AC bisa Mas? Nggak bisa. Bisanya service nggak lucu kan? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, di 2024 ini itu banyak sekali tren-tren teknologi gitu. Ya. Contohnya AI. Nah, seberapa pengetahuan Anda tentang AI? Ya, menurutku sih AI ya itu sangat penting banget di kalangan mahasiswa, terutama mungkin bagi kita sobat informatik, karena tidak bisa dipungkiri ChatGPT itu adalah kasta tertinggi dalam patokan kita gitu. Berarti sangat membantu banget. Iya, sangat membantu. Apalagi ya tugas-tugas yang deadline cepat itu kan sangat membantu banget ChatGPT. Nah, kalau soal masalah tren, kalau teknologi itu pasti nggak akan ada habisnya ya. Apalagi pasti ada pengembangannya lagi dan segala macam gitu kan. Tapi yang paling penting di 2024 ini yang pasti pasti akan semakin melesat dengan cepat. Dan ya yang kita lakukan sebagai mahasiswa ya harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, betul sekali sih ya gitu. Nah, kira-kira nih untuk AI kan udah terkenal dari tahun lalu gitu. Kira-kira pengembangan di 2024 ini akan ada apa aja sih?
menurut kalian gimana? Dari Mas Rafino bisa jelaskan singkat aja kayak AI itu berpengaruh apa sebenarnya Mas? Banyak sih kalau AI itu, kalau mau bicara tentang AI mungkin podcast ini satu episode nggak akan selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waduh, kok gitu Mas? Itu pesatnya berkembang, ya banyak sekarang dari AI untuk script video dari YouTube, Ya, terus iya, ada di teksnya, kemudian dari teks itu kita bisa olah lagi di ChatGPT. Bener. Ya nggak bakal selesai. Sekarang pun di dunia coding juga kita udah bisa pakai AI. Iya, ada Iya betul sekali. Ada yang ChatGPT itu, terus black box kalau nggak salah Iya, itu black box, bisa black box. buat, ya sangat membantulah di pemrograman ini. Jadi ya nggak bisa kita nggak bisa kita pungkiri bahwa AI ini tidak berpengaruh atau tidak bermanfaat bagi kita sendiri, khususnya mahasiswa ya. Bentar lagi TA ya. Ya. Tapi menurut Mas Bayu sama Mas Rafino, ada nggak sih kayak hal-hal random yang kamu gunain di AI? Seperti contohnya curhat ke AI. Ya biasanya sih saya kalau hal yang pernah random saya lakukan sih biasanya kayak tutorial deketin doi dong gitu. Dan keluar kah jawabannya? Ya, walaupun Waduh. keluarnya nggak berhasil juga sih. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa yang namanya AI itu pasti ada plus minusnya lah ya. Oh iya betul Ya, sekali. apalagi kalau kita emang ketergantungan sama AI, ya kita nggak bakal dapat ilmu dari ilmu apa-apa nih. Contohnya kayak kita masuk informatika tuh, tapi kalau cuma modal AI copy paste juga kita nggak bakal kuliah informatika, nggak bakal dapat apa-apa gitu. Tapi yang masuknya perlu di hal itu seperti ini teman-teman. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmunya, bukan menyalin ilmunya, gitu. Jadi gimana caranya? Kalau ya pokoknya luas banget lah cakupannya. Kalau saya ini di AI aja kita bisa suruh bikin aplikasi website cuma dengan ketikan gitu Iya, ya, betul kayak sekali. from login gitu kan, kita nggak perlu ngetik lagi. Nah itu benar-benar harus kita manfaatkan, tapi juga kita harus pelajari gitu. Jadi nggak asal kita manfaatkan masukin ke tugas jebret itu enggak, tapi juga harus kita pelajari. Karena kalau konsepnya cuma ya kita cuma copy paste doang ya Itu sama aja. ini sama aja bohong, kita nggak dapat gitu. Kita ilmunya nggak kuliah. dapat. Nggak berkuliah juga. Dan juga ada isu nih yang menurutnya ini harus dibahas di kalangan programmer kan seperti ini. Apa dong? Katanya ini dulu ada sempat rumor gini, AI bakal menggantikan programmer. Nah menurut dari anda sekalian itu gimana ya? Menurut dari Mas Mino juga sekalian gimana? AI menggantikan programmer gitu. Bener nggak isu itu? Nah, gimana Mas? Gimana Mas? Kita sebagai ini kita POV sebagai programmer ya. Gitu. Kita bicara sebagai programmer. Ya. Ya kalau dari aku nggak perlu takut sih, karena dari AI sendiri itu ada pengembangnya itu buat counter AI itu ada. Jadi mereka fokus untuk mencari kelemahan-kelemahan dari AI-nya itu sendiri. Terus kalau buat menggantikan, ya kenapa berpikir tergantikan? Kenapa kita nggak berpikir kita yang buat AI-nya? Wow, Bener sih. Jadi kita belajar coding, ya kalau AI ya kita nggak bisa men-stop jangan ada AI lah. Terus Nggak kita bisa, kalau nggak stuck gini-gini aja, terus kapan kita bisa maju kayak negara-negara di luar sana ya kan, yang udah apapun udah pakai teknologi. Teknologi pasti. Ya nggak usah takut lah kalian. Dan menurutku malah ini tuh sebenarnya peluangnya programmer gitu nggak sih AI ini? Karena semakin banyak AI, otomatis ada semakin orang yang kayak ngedevelop AI-nya, mastiin AI-nya itu malah justru peluang kita teman-teman sebagai anak informatika adanya AI yang semakin pesat itu kita menyikapinya juga jangan malah takut, tapi malah kita menyikapinya dengan ya ini momen kita gitu loh, ini kesempatan kita gitu loh. Bener. Karena kalau sama aja ada orang nyiptain mesin nih, tapi kalau nggak ada yang rawatnya itu kan sama aja gitu loh. Banyak orang nyiptain mesin ini nggak ada yang rawatnya kan jadinya juga Sama gitu. aja bohong ya. Makanya kita programmer tuh ya perawat itu mendevelop ini segala macam lah. Ini momen kita itu. Kalau soal bicara melesatnya AI itu pasti momen kita sebagai programmer, bagi
terutama kita informatika kan kita Iya. jurusannya itu menurutku. Nah, kalau ngomongin soal programmer bakal digantikan oleh AI nih, kan beberapa tahun kemarin lah isu-isunya kan, wah AI bakal menguasai dunia, AI Iya, aku bakal juga lebih ketemu tuh pintar di- dari manusia. Menurut pandangan kalian tuh gimana? Kalau lebih pinter udah pasti kayaknya karena dia banyak data kan ini. Tapi menurutku gimana ya kan? Ya cuma minusnya AI itu cuma dia nggak punya perasaan doang gitu. Hmm. Ya plus minus lagi kembali lagi siapa yang menggunakan AI itu sama aja ini nih kalau kita jebol data orang tuh kita ngambil data orang tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkannya ya data itu ya cuma data gitu. Beda cerita kalau kita ngambil data orang tapi kita manfaatkan buat kriminal gitu itu maksudku ya itu sama aja AI kita ada AI nih kekuatan yang overpower tapi kalau ada personnya yang nggak bisa memanfaatkan itu ke arah hal positif atau negatif ya AI juga ya AI gitu jadi yang perlu diupgrade adalah cara menggunakan AI-nya sebenarnya. Berarti cara pengguna itu menggunakan AI-nya. Ya maksudnya cara kita pokoknya sebenarnya AI itu tanpa batas kayak gini kayak teman-teman nyari di ChatGPT seandainya tuliskan saya 10 ide cerita tentang atau enggak buatkan saya menu from login menggunakan HTML dengan kreasi berikut ya. Itu kalau teman-teman beda prompt aja itu pasti beda hasil. Iya. Nah, makanya Aku juga pernah coba. makanya perlu highlight tuh kalau kita tuh dalam memahami AI tuh kayak gimana caranya kita menyuruh itu dengan efisien gitu. Makanya ada juga kan kalau sebelum ada AI itu kan ada juga kan pekerjaan writer copywriting itu kan penulis. Nah sekarang nggak tidak menutup kemungkinan semakin pesatnya AI itu ada pekerjaan namanya prompter yang intinya kayak ngebuat prompt buat nyuruh perintah karena powerfulnya AI itu di apa yang kita inginkan disuruh kita itu yang bakal dimunculkan. Nah, yang bakal dimuncul jadi Setiap prompt yang penting itu yang promptnya gitu perintah kita kan menanyakan ke AI-nya. Pandangan Mas Rafino gimana nih Mas? Tentang AI menggantikan tadi ya. Iya benar. Ya kalau dibilang menggantikan ya belum tentu juga masih bisa 50-50 lah karena ya yang tadi saya bilang AI juga ada counternya tadi ada yang pengembangnya buat cari counter dari AI itu sendiri terus juga kenapa kita berpikir bahwa kita digantikan kenapa kita nggak pikir kita yang membuat AI-nya gitu kan jadi pola pikir dibalik aja pola pikirnya bahwa kita AI itu sangat berdampak negatif untuk masa depan jadi nanti apa-apa kita nggak ada pekerjaan kita apa-apa tanya AI gitu. berarti itu orang-orang nggak percaya Tuhan Aduh, karena berat. semua rezeki Waduh, udah diatur. dan apapun itu sudah diatur sama Tuhan Konsepnya kayak gitu ya. ya sih jangan takut lah karena informatika itu jangan takut nggak punya pekerjaan Wih, Tapi Ada. takutlah ketika tidak bisa menyelesaikan error. itu susah lagi itu beda lagi biasanya. tapi kalau AI kan sebenarnya banyak. Bahkan yang pernah aku lihat ya ada AI yang bisa ngebuat satu aplikasi atau satu program langsung dari cuma screenshotan gambar. Ya. Nah itu udah sepowerful itu AI. Nah ada tips nggak untuk programmer yang misalnya baru mau merintis, baru mau mulai nih untuk belajar programming supaya tidak kalah gitu loh dari AI? Tidak kalah dengan AI itu kalau mau mengejar AI itu udah ya seumur hidup pun kayaknya susah gitu dikejar kalau AI karena dia kan by data otak memori manusia juga terbatas gitu. Nah, kalau AI kan bisa ditambah memori tambah 1 tera gitu penuh 1 tera di backup lagi gitu. Kalau tips untuk programmer ya suka dulu suka dari suka nanti kan kamu pasti curious jadi apa ya Penasaran. penasaran terus dari belajar. penasaran itu kan kalian belajar mau
ini kalau kayak gini nih gimana ya, terus kalau mau tak tambahin teknologi seperti apa itu gimana. Jadi dari rasa curious tadi itu memunculkan kita itu untuk belajar, minat untuk belajar. Jadi nggak bisa dipungkiri dari anak informatika itu kalian harus belajar dan belajar. Kalau kalian nggak mau belajar, pasti kalian bakal ketinggalan sama teknologi baru, bahasa pemrograman baru. Sekarang kita ini di UTI kita pakainya Python ya. Iya benar. Belum tentu nanti di next periode next periode. Jangan Waduh. Apa nih next periode nih? Nah, di masa depan siapa tahu ada pengembangan dari Python itu sendiri menjadi bahasa pemrograman yang baru. Kayak Python kan itu pengembangan dari bahasa C kan. Dari bahasa C. Nah, ngomongin, kan kita tadi ngomongin tentang negatifnya AI nih. Masih seputar itu tuh gini, banyak sekarang siswa, mahasiswa, orang-orang lah yang itu segalanya menggampangkan sesuatu. Kayak misalnya mereka tugas deadline besok, terus kayak gampang lah, kan ada AI gitu. Iya, itu gimana nih tanggapan kalian nih? Itu kan negatif banget gitu kan, kayak mengganggu pertumbuhan kita nggak sih? Ya, memang benar. Itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Kalau dari sisi untuk mengejar deadline itu positif banget. Tapi kalau dari segi kemampuan ya itu sama aja. Ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi sebelum ke situ aku mau menjawab pertanyaan dari Rido tadi. Tips bagi programmer ya. Oke. Nah ini menurutku ini penting. Kita sama-sama belajar teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman saya nih, kalau saya sobat informatics ada yang mau baru mulai jadi programmer atau terjun di dunia IT, itu yang pertama kali kalian lakukan tuh kalian pengen jadi apa, itu dulu yang paling penting. Karena tentuin dulu ya. Iya, dan kayak pengen jadi apa dulu, karena banyak banget tidak bisa dipungkiri. Ada machine learning ya mas. Habis itu web itu web full stack, front end, back end tuh kayak itu kayak teknologi back end aja ada banyak banget gitu. Maksudnya kayak kita tentuin sangat banyak. Iya, banget kan kayak yang penting tipsnya tentuin dulu mau jadi apa. Kalau seandainya pengen jadi web development ya berarti kayak pelajarilah yang benar-benar seputar bahasa web seperti itu. Jadi kalau karena ya banyak banget gitu kayak yang nggak mau ngoding juga bisa kan di UI. Ya itu jadi kayak tentukan tujuannya dulu apa, terus baru mulailah yang setidaknya paham dasarnya dulu lah, paham dasar, belajar dasar, jangan langsung kayak langsung ke pakai framework. Ini penting pelajari dasar dulu. Tapi yang paling penting dari semua adalah tujuan kamu jadi programmer tuh di sisi mananya gitu, di sisi webnya kah atau AI, sistem cerdas, machine learning segala macam gitu. Jadi yang perlu ditentukan itu dulu. Terus menjawab tadi yang menggampangkan AI ya itu tadi kayak bisa dilihat dari dua sisi. Kalau sisi positifnya ya membantu banget sama mas, dan jujur saya juga pakai pakai itu untuk mengerjakan. Jadi negatifnya itu tadi kayak terkadang, nah ini mungkin negatifnya di sini teman-teman. Terkadang ada yang pernah bilang kan anak informatika kok nggak bisa ngoding. Ya mungkin pola pikirnya atau enggak starternya dari situ tadi. Ada kelihatan di lawang ada AI. Jadi gimana itu? Itu sebenarnya tergantung individualnya mau pola pikirnya mau memakai yang mana gitu, mau memakai ya intinya AI digunakan untuk apa gitu. Tapi terlalu kebanyakan AI juga nggak bagus. Tapi yang bagus tuh pokoknya kita ngambil dari AI itu, tapi kita juga paham itu teman-teman, paham isinya itu. Paham isinya atau nggak paham kok ini algoritmanya seperti itu gitu. Makanya kalau sekarang ada bilang anak IT kok nggak bisa ngoding, itu emang nggak bisa dipikir, emang seperti ada banyak kayak gitu. Salah satunya dipermudahkan dengan AI tadi, cuman nulis prompt itu salah satu dampak negatif banget. Terus dapat codingan. Ya benar. Itu ketergantungan sekali. Iya pastilah itu ya. Tipsnya jangan mentah-mentah menelan kayak dari kompasi gitu. Setidaknya kalau aku mah kamu ketik prompt di situ terus baca aja pahami logikanya seperti apa, terus diterapkan dengan prinsipmu sendiri. Kan setiap programmer kan ada logikanya sendiri, logikanya kan berbeda-beda. Iya pasti. Jadi kita kayak belajar dari AI gitu. Iya. Tapi yang paling penting sebelum belajar dari AI itu dasarnya itu. Karena untuk paham sampai kok ini algoritmanya gimana itu harus dasarnya dulu.
pokoknya kita harus paham dasarnya dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung melangkah ke lantai 4 gitu. Nah, berarti intinya tuh sisi negatif ini tergantung individual Iya, ya. tergantung. Antara mereka mau berkembang atau mereka cuma mau menggembangkan aja. Karena kalau itu dari segi kita mahasiswa ya kan memudahkan dalam ngoding segala macam, mungkin jurusan lain bikin makalah segala macam. Dan sekarang juga kan ada itu kan AI yang mendeteksi AI sendiri gitu kan. Ada namanya Zero GPT. Itu kan untuk itu. Tapi juga ada counternya juga. Saya lupa namanya untuk memparafrase itu supaya bisa jadi tulisan by human itu. Ya. Oh iya. Dan itu kan itu kalau di segi kita teman-teman lingkungan mahasiswa atau nggak support informatik. Tapi kalau dari segi yang lain jauh manfaat AI itu jauh besar banget. Bisnis, kesehatan, nggak bisa dipungkiri itu menyelamatkan banyak sekali nyawa. Pasti AI itu kayak memudahkan banget. Jadi kayak kalau kita mengambil sisi dari kita jadi nggak bisa ngoding karena kita cuma bisa ngetik, yaitu cuma sepersekian kecil negatifnya, dan itu tergantung orangnya juga. Tapi kalau dari segi yang lain tuh besar banget ya, kesehatan, bisnis, segala macam gitu kayak kita pun pakai teknologi AI. Himatika sendiri kita absensi sudah pakai PCR. Wis. Apa tuh? Jadi Himatika mengembangkan AI atau gimana? Kita pakai Gimana? satu teknologi AI untuk pengembangan website-nya. Oh, gitu. Dan di website sudah untuk absensi setiap rapat atau ada kegiatan itu sudah menggunakan QR code. Oh, gitu. Gila juga. dan boleh itu ada contohnya teman-teman. Oh, kayak gimana tuh? Wah. Nah, jadi ini di website kita ya Mas ya, website kalau belum rilis ya website kita, masih di develop ya. Di mana Bisa bisa kan? dikasih tahu nggak Gimana? ininya websitenya, nama websitenya apa? Nah, websitenya ada di himatika.org.id. Wih, Teman-teman jangan lupa cek ya. jangan lupa cek teman-teman. Nantinya ada apa aja nih di websitenya Himatika? Kalau boleh tahu spill dikit lah. Di dalamnya itu apa aja tuh? Banyak. Kita ada Helen juga itu artikel yang dikembangkan dari Ristek sendiri untuk memfasilitasi teman-teman yang mau belajar awal-awal atau dasar-dasar, terus terkait ya banyaklah bahasa pemrograman. Cuman ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, masih maintenance juga, jadi stay tune aja ditunggu. Oke, mengenai Ristek nih, tentunya di Ristek kan pasti ini mempelajari teknologi terbaru. Mengenai AI ini, kira-kira ada ini nggak rekomendasi AI yang dipakai di 2024? Mas-masnya ada rekomendasi buat mahasiswa nih kayak Siswa bebas, nggak cuma informatik. iya. Coba yang lain. ChatGPT sih. Asapnya dong nanti. Waduh, wah, nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Boleh. ya ringkas aja. Bisa sering dipakai. Ya itu tadi ChatGPT itu paling utama ya, kalau enggak ya bisa pakai Bard AI punya Atau nggak black box Mas? Black box itu juga bisa. Tapi 11-12 sama ChatGPT sih. Ya. Bagusan mana? Bagusan mana Black bukan? Iya kalau menurut saya ChatGPT udah pasti. Tapi kalau teman-teman pakai GitHub itu ada yang namanya GitHub Copilot. Copilot. Itu pintar banget. Iya. Ya kita bisa ngetikkan prompt langsung dikodingan di Visual Studio langsung, tinggal install extensionnya. Ya. Tapi kalau soal ngomongin kembali lagi tentang tren teknologi, itu nggak cuma AI tentu saja Mas Ravino ya. Ada juga IoT. Itu menurutku juga masih di 2024 ini juga bakal booming kayaknya itu IoT. Ya. Walaupun susah juga kayak kita nggak baca IoT soalnya. Ya, masih Waduh. dalam proses pengalihan karena enggak ini Aku tuh nggak paham apa sih itu IoT itu. Tiba-tiba Bayu ini nih ngangkat IoT nih. Tiba-tiba Aku tuh jadi penasaran apa itu IoT. IoT. Saya sebenarnya nggak paham IoT. Loh, Tapi intinya gini teman-teman. Ya intinya IoT itu internet Internet of Things gitu ya, kayak banyak hal itu termasuk turunan AI nggak sih Mas? Ya. Maksudnya salah satu Masih produk dari termasuk AI juga. Produk dari Oh. AI. Itu juga bisa digunakan juga gitu. berarti berkutat dengan machine learning ya? Apa Ya, sistem pakar jatuhnya? Oh, bukan sempakan. Kalau IoT lebih ke ya pengembangan dari ini
pengembangan dari AI-nya dalam bentuk perangkat keras mungkin. Betul. Kalau teman-teman tahu fingerprint, nah itu biasanya absen-absen di kantor fingerprint, terus di rumah sekarang udah ada smart door, Ya, betul. pakai password atau pakai fingerprint, nah itu udah termasuk IoT. Kalau enggak teman-teman tahu biasanya lampu-lampu yang misalnya oke Google matikan lampu, Nah, itu tahu pernah. pengembangannya. Ya. Kecerdasan buatan ya itu termasuknya dari IoT. Iya, pakai IoT ya. Iya. Nah, itu maksudnya IoT. Nah, di Indonesia masih dalam proses peralihan. Jadi karena ya biayanya memakan cukup banyak, jadi ya, kemungkinan belum banyak yang rumah-rumah yang sudah menerapkan sistem IoT itu. Karena bentuknya itu emang kalau itu katakanlah emang itu kan masih perangkat keras gitu, jadi kayak ya biaya kita biaya. Ada satu teknologi nih yang aku penasaran, kan tadi katanya yang matiin lampu pakai Hello Google. Kalau matiin lampu pakai tepuk itu maksudnya IoT bukan? Ya. Itu IoT. Jadi nggak semua harus pakai suara, nggak semua pakai apa? Omongan. Kadang karena suara tepukan itu ada bisa membuat sinyal untuk mematikan sebuah lampu itu sendiri. Kalau di Jepang itu ada, kalau di tangga itu buat penghemat listrik, mereka ada di tangganya itu kalau ada yang naik tangga lampunya hidup, kalau nggak ada dia mati. Ada itu. Itu bagus. Bisa diterapin di UTJ. Waduh. Bagus kan? Nah, Boleh lah. Loh. Ya, pokoknya itulah contoh kalau mau meter itu banyak banget ya sebenarnya. Banyak Kayak kita tuh ya banyak, kayak ada juga namanya blockchain, terus kayak ya blockchain tadi IoT, terus ya banyak lagi Mas ya. Ada yang lagi apa benar-benar metaverse Nah, juga yang meta. Sini nih, ini nih aku paling nunggu pembahasan ini. Metaverse. Pertama kali aku dengar dicanangkan oleh si Bapak Mark Zuckerberg yang mengubah nama perusahaannya yang waktunya Facebook menjadi Meta, dan katanya dia gempur-gempur banget nih metaverse itu beberapa tahun terakhir juga kedengeran terus. Kira-kira metaverse tuh kayak gimana gitu sistemnya? Iya, aku juga penasaran. Kayak gimana? Metaverse itu ya sejauh yang aku tahu ya, koreksi nanti kalau salah. Ntar dikoreksi editor. Editor. Koreksi, woi. Mungkin kalau teman-teman pernah main Roblox atau Minecraft. Iya, pernah. Jadi itu kan kita simulasi dunia nyata di dalam Dunia virtual. Ya, dunia virtual ya. Kalian bisa bikin rumah, gitu, bangun rumah. Bisa masak, bisa berburu, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain lewat virtual. Tapi kalau metaverse ini juga kalian bisa berdagang atau membeli sesuatu pakai uang digital miliknya metaverse sendiri. Bisa beli tanah. Sana ini kayaknya udah artis-artis di Indonesia udah mulai nyicil-nyicil beli tanah di metaverse. Mungkin tahun 2030 naik kan harganya bisa dijual lagi. Gila. Beli tanah virtual. Ya, itu bisnis. Tapi kayak aku nggak tahu ya apa aku yang kurang update atau gimana, tapi metaverse tuh tahun kemarin sama 2020 kayaknya sunyi banget gitu. Itu kenapa sih? Jarang didengar orang masih asing gitu. Ya menurutku karena itu ya, gimana ya, kita masih belum bisa menerima akan teknologi yang sepesat itu gitu loh, kayak mata uang bentuknya virtual, pembayaran virtual, kayak ya kita bisa menerima kesana lah. Iya, masih belum sepesat itu, masih belum bisa menerima lah gitu kan. Kayak apa sih ini? Iya gitu loh. Kita lo bisa makan di sini. Iya sih. Kalau virtual emang kita kenyang makan. Makan pun kita harus masak sendiri. Dan mungkin juga ini ya terkait hardware-nya mungkin untuk ya, metaverse pasti. Itu nggak semua orang melek tentang teknologi. Pasti ada sebagian orang itu pasti.
alam ya. Ngapain ke metaverse ini? dapatnya aku kerja dapat uang. Itu betul. Nafkahin anak-anak. Menurut kalian tuh ya, metaverse kan di dunia virtual, berarti ada berbagai macam bahkan tanpa batas kemungkinan yang akan terjadi. Apakah itu akan mengubah misalnya cara pengetesan sesuatu? Kan ini kemungkinannya kan tidak terbatas tidak ada fisik kan, jadi tidak ada fisik yang terlibat. Jadi kemungkinannya tuh tak terbatas. Apakah bakal ini berkembang ke situ? Jadi kayak misalnya pengetesan roket atau pengetesan ke bulan gitu. Udah jauh ya. Ya tapi kita nggak bakal tahu ya karena namanya teknologi ya, kita nggak ada bisa mungkin gimana ya. Sesuai dari developer. Tapi kalau Ke bulan mustahil. Waduh. Udah beda dimensi ya, beda dunia, beda. Ya itu kan dunia virtual. Ya mungkin kalau ke bulan mungkin mereka bikin bulannya sendiri, bikin mataharinya sendiri. Nah, nggak mungkin kalau misalkan virtual tiba-tiba sampai ke bulan sana, nah gimana caranya? Atmosfer aja bisa tembus. Iya benar. Metaverse ini juga kayaknya bagus buat pembelajaran gak sih? Setuju nggak kalian kalau misalnya di tahun depan atau jangan tahun depan deh, di masa depan itu metaverse ini digunakan untuk pembelajaran di sekolah atau di kampus gitu, setuju nggak? Dan penerapannya tuh kayak gimana gitu? ya kalau emang secara individunya atau enggak secara kitanya yang di masa depan ya, maksud kalau kita bisa menerima akan hal itu ya menurutku sah-sah aja kan, kayak sama aja sekarang kayak banyak terutama tahun 2020 kemarin kan banyak rapat online segala macam itu kan, tidak menutup kemungkinan juga kalau udah kita mengenal metaverse kita bisa melakukan hal yang sama di metaverse gitu, bahkan malah lebih real kan ada itu, jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tapi ya kembali lagi lah kayak ya metaverse masih kayak kita aja bingung gitu kan metaverse gitu teknologinya gimana segala macam ya, Masih angan-angan. masih aku bingung gitu, belum terlalu kayak Mungkin yang lebih tahu metaverse bahkan ini jajaran para gamers. Bisa jadi. Ya mereka soalnya kan ada kayak game VR gitu. Ya, dia kan merujuk ke situ ya. Ya semoga bisa itu dipakai, ya harusnya masih bisa dipakai, karena kalau semisal amit-amit terjadi seperti pandemi tahun kemarin yang hektik banget, kita harus stay di rumah, nggak bisa ketemu teman, ya kan, nggak bisa main-main, nggak bisa jajan di kantin. Siapa tahu di sana kita bisa bercengkrama teman, terus kita bisa pesen makan di sana, terus makannya datang gitu kan. Tidak ada yang tahu. Atau mungkin gini, ini liar banget ya. Kita mengupload kesadaran kita ke metaverse. Jadi fisik kita tidur. Mungkin bisa jadi kayak gitu. jadi nggak ada yang tahu namanya teknologi itu tuh bakal ada tahu, nggak bakal ada tahu namanya teknologi. Mungkin Itu kayaknya itu mustahil sih. Neuron otak ya. Kan sekarang ada mimpi. Aku tidur mimpi, tapi mimpinya kan gerak. Terus di convert ke bahasa komputer, terus bisa buat jalan meta. Bisa jadi bisa. Teknologi itu banyak banget pengembangannya. Dan berkembang sangat pesat ya sebenarnya. pasti. Bisa jadi ada teknologi di tahun depan kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu kan tahun depan kita ngoding bisa pakai suara juga. Sekarang aja nulis di Word kan bisa pakai suara. Iya benar. Oh iya bisa ya. Siapa tahu ngoding kan dev function. Wah enak banget berarti mahasiswa ya kalau misalnya kayak gitu. Yang itu balik lagi ke individunya. Kalau kayak enak kan ya itu ya. Iya. Metaverse ini emang udah kayaknya masih di luar angan-angan gitu ya. Kepala gue. Tapi menurutku daripada ya untuk mungkin sobat informatika daripada kita bahas yang real metaverse segala macam itu yang paling realitas untuk kita capai dan untuk kita bisa pelajari itu AI menurut. Yang paling sekiranya kayak kita mampu gitu AI. Kalau iya artinya AI. Ya walaupun kita jangan menutup pandangan bahwa kayak apa sih metaverse, apa sih blockchain, itu tidak seperti itu ya, tapi untuk teknologi yang bisa dipelajari ya AI itulah minimal gitu. Kalau belum bisa AI ya dulu pasti.
Betul sekali. Oke. AI masih- Nah, mungkin itu saja ya dari episode Himapod kali ini teman-teman. Kita tadi udah bahas AI, panjang banget kan kita bahas AI. Dikit-dikit ini nyenggol IoT. Kita juga mengangan-angankan ke metaverse. Terima kasih juga nih buat Mas Rafino sama Mas Bayu udah menyempatkan hadir di sini. Yang sedang sibuk-sibuknya deadline mungkin. Tapi aman. Aman. Ada ChatGPT. Walaupun belum tidur ya Mas. Iya. Oke, dan terima kasih juga kepada Sobat Informatics yang telah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen siapa lagi yang bakal kita undang di Himapod berikutnya. See ya. Oke, see you guys. Dadah. Bye bye.